Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Indah Pertiwi dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse tingkat 3. Di sini saya akan membahas materi tentang APGAR dari definisi hingga bagaimana cara penilaian APGAR itu sendiri. Baiklah, pertama kita perlu mengetahui apa itu APGAR keluarga. APGAR keluarga adalah suatu instrumen pemeriksaan singkat guna mengkaji fungsi sosial pasien. APGAR keluarga secara eksklusif tidak hanya untuk penerapan terhadap lansia, tetapi bisa untuk anggota keluarga yang lain. Adapun menurut Gallo, APGAR keluarga merupakan kuesioner screening singkat yang dirancang untuk merefleksikan kepuasan anggota keluarga dengan status fungsional keluarga dan untuk mencatat anggota-anggota rumah tangga. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa APGAR keluarga adalah instrumen singkat berupa kuesioner untuk mengkaji fungsi sosial keluarga dan kepuasan keluarga. Selanjutnya, penggunaan APGAR. Penggunaan instrumen pemeriksaan seperti APGAR keluarga ini dalam 4 situasi. Pertama, saat mewawancarai pasien baru. Yang kedua, saat mewawancarai sosok-sosok yang akan merawat anggota keluarga yang sakit kronis. Yang ketiga, yaitu setelah terjadinya suatu peristiwa yang berat, seperti kematian atau diagnosa kanker. Yang keempat, saat riwayat penilaian menilai disfungsi keluarga sebagai masalah yang ada. Selanjutnya, manfaat APGAR. Menurut Maryam Eka Sari dan Rosi Dawati, APGAR ini sangat bermanfaat. Pertama, untuk mengetahui tingkat intelektual klien, tingkat pengetahuan klien, dan pendidikan klien. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar tingkat hubungan klien dengan keluarga atau teman-temannya. Dan yang ketiga, untuk mengukur tingkat kepuasan hubungan dalam keluarga. Yang keempat, memiliki informasi tentang jaringan pendukung. Dan yang kelima, mengkaji persepsi pemberi pujian, dukungan emosional dan sosial yang tersedia sebagai penyerta dari hal-hal tertentu. Selanjutnya, komponen APGAR. APGAR terdiri dari, pertama adalah A, adaptation atau adaptasi, adalah penggunaan sumber-sumber intra dan ekstra keluarga untuk menyelesaikan masalah jika keseimbangan keluarga tertekan selama krisis. Yang dinilai dari komponen A ini adalah tingkat kepuasan anggota keluarga dalam menerima bantuan yang diperlukannya dari anggota keluarga lainnya. Selanjutnya P yaitu partnership atau kemitraan, adalah pembagian pengambilan keputusan dan memupuk tanggung jawab anggota keluarga. Yang dinilai dari komponen P ini adalah tingkat kepuasan anggota keluarga terhadap berkomunikasi musyawarah dalam mengambil suatu keputusan atau menyelesaikan suatu masalah dengan anggota keluarga. Selanjutnya ada komponen G yaitu growth atau pertumbuhan, adalah kematangan fisik dan emosional dan pemenuhan diri sendiri yang dicapai oleh anggota keluarga melalui dukungan dan panduan yang mutual. Yang dinilai dari komponen G ini adalah tingkat kepuasan anggota keluarga terhadap kebebasan yang diberikan keluarga dalam mematangkan pertumbuhan dan kedewasaan anggota keluarga. Selanjutnya ada komponen A yaitu affection atau kasih sayang, adalah hubungan saling peduli atau saling mencintai yang terdapat di antara anggota keluarga. Yang dinilai dari komponen A ini adalah tingkat kepuasan anggota keluarga terhadap kasih sayang serta interaksi emosional yang berlangsung dalam keluarga. Selanjutnya komponen R yaitu resolve atau kebersamaan, adalah komitmen untuk memberikan kesempatan pada anggota keluarga untuk perawatan fisik dan emosional. Hal ini juga biasanya melibatkan suatu keputusan untuk berbagi kekayaan dan ruang. Yang dinilai dari komponen R ini adalah tingkat kepuasan anggota keluarga terhadap kebersamaan dalam membagi waktu, kekayaan, dan ruang antar anggota keluarga. Selanjutnya cara pemakaian APGAR, yaitu setiap pertanyaan yang diberikan harus dijawab. Setelah pertanyaan dijawab, maka dilakukan penilaian dan setiap skor dalam pertanyaan harus dijumlah dan ditentukan hasilnya. Selanjutnya interpretasi APGAR. APGAR mencakup 5 aspek fungsional keluarga untuk pengkajian, yaitu adaptasi, kemitraan, pertumbuhan, kasih sayang, dan kebersamaan. Dalam pertanyaan APGAR, klien memberi tanda di kotak yang mewakili pilihannya.
dan kemudian dinilai sebagai berikut. Pertama, jika jawabannya selalu, maka akan mendapat nilai 2. Kedua, jika jawabannya kadang-kadang, maka akan mendapat nilai 1. Ketiga, jika jawabannya tidak pernah, maka akan mendapat nilai 0. Nilai untuk setiap pertanyaan di atas kemudian dijumlahkan dan mendapatkan hasil seperti jika mendapat nilai 7-10, maka mengidentifikasi bahwa keluarga memiliki fungsi yang baik. Kedua, jika mendapat nilai 4-6, maka menunjukkan bahwa keluarga tersebut mengalami disfungsi tingkat menengah. Dan jika mendapat nilai 0-3, maka menunjukkan bahwa keluarga tersebut mengalami disfungsi tingkat tinggi. Baiklah, di sini saya sudah membuat contoh kasus untuk melakukan penilaian terhadap klien. Bisa kita lihat contoh kasusnya. Untuk melakukan penilaian Apgar, pertama kita perlu menanyakan nama, jenis kelamin, umur, agama, pendidikan, dan alamat klien terlebih dahulu. Baiklah, bisa kita lihat, ini adalah contoh pertanyaan dan contoh jawaban dari klien. Baiklah, jika teman-teman sudah melihat pertanyaan dan jawaban dari klien, di sini saya akan mencoba menjelaskan hasil dari penilaian Apgar terhadap Nyonya S ini. Setelah dilakukan penilaian dengan pertanyaan Apgar keluarga, pada Nyonya S ini dapat disimpulkan bahwa keluarga Nyonya S mendapat nilai 8 dan termasuk dengan fungsi baik karena mempedulikan dan membutuhkan Nyonya S yang sudah lansia dan keluarga yang menemani dan mendukung. Keluarga Nyonya S sudah baik dalam memperhatikan Nyonya S. Hanya saja keluarga mungkin belum memahami apa yang diinginkan Nyonya S. Jadi, keluarga harus lebih sabar dan tetap memberi perhatian supaya Nyonya S mampu untuk bercerita. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi mengenai Apgar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.